Jangan lupa subscribe-nya buat Iwatan. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Saat ini saya sedang berada di Debil Bird Farm. Ini saya akan meliput tentang kandang peternakan dari Bapak Haji Debil, yang lokasinya berada di Bandung Timur. Ini kita berada di lantai 3 dan di bawah ada kandang aviari dan juga ada kolam, serta yang di pojok adalah kandang tempat peternakan murai beliau. Nah, ini kandang yang luar biasa karena ini khusus untuk peternakan saja. Sedangkan tempat tinggal beliau berada sekitar 50 atau 100 meter dari tempat sini. Nah, mari kita lihat ke dalam salah satu ruangannya, yaitu di sini. Luar biasa ini. Ini di dalam ruangan ini khusus untuk penyimpanan sangkar-sangkar murai ini. Ada beberapa sangkar murai. Nah, ini juga di sini ada sangkar perkutut dan sangkar burung lainnya. Nah, nanti kita akan melihat ke ruang sebelahnya. Ya. Ini. Nah, ini tempat yang luar biasa, ini tempat istirahat. Ini kalau menurut saya cukup mewah tempat ini karena sebagai tempat peternakan ya luar biasa dengan ruangan-ruangan yang nyaman, dan juga ini bisa dilihat disediakan juga kamar mandi yang cukup mewah, juga ada shower, juga air hangat yang disediakan untuk mandi. Jadi ini ruangan buat yang pengurusnya ya? Ya, ini untuk istirahat. Kadang-kadang Pak Haji juga istirahat di sini. Setelah mengurus burung, istirahat di sini. Ini di sini juga ada banyak pohon kopi. Nah, ini di bawah juga banyak. Nah, ini cukup membuat udara sangat segar. Kalau ini lokasinya di Cijambe di Komplek Bilabong. Ini saya sangat bahagia sekali hari ini karena bisa meliput peternakan beliau, dan di bawah juga ada kandang aviari yang beberapa jenis burung dilepaskan di dalamnya, yang tentu kalau pagi-pagi atau sore hari biasanya akan berkicau dengan suara banyak burung yang berada di dalamnya. Oke Sobat Kicomania, ini salah satu ruangan juga di lantai 1 kali ini. Setelah tadi kita lihat di lantai atas, lantai 3, ini lantai 2, ini lantai 1-nya. Ini semacam tempat nyantai aja. Dan di sini juga ada tempat untuk memasak, ada dapur untuk bikin, ya pantry, ada yang untuk bikin kopi, dan di sini ada tempat air minum, dan di dalam juga ada tempat istirahat juga. Nah, ini. Nah, dari sini view-nya bisa lihat langsung ke bawah, ke tempat kandang aviari dan juga kolam, dan juga ada sebelahnya lagi adalah kandang peternakan murai yang seperti saya sebutkan tadi. Maka dari itu simak terus video kita kali ini, dan nanti kita akan mewawancara dengan Bapak Haji sebagai owner dari Debil Bird Farm. Sobat Kicomania, saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju ke Debil Bird Farm yang berada di daerah Bandung Timur. Kurang lebih perjalanan 15 menit dari tempat tinggal saya yang berada di daerah Cicahem, Bandung. Simak terus perjalanan kami menuju Debil Bird Farm, dan seperti biasa jangan lupa like dan subscribe untuk channel PMB Project agar
saya selalu bersemangat untuk membuat video-video yang semoga bermanfaat untuk Sobat Kicomania. Oke, Sobat Kicomania, setelah perjalanan kurang lebih 15 menit dari tempat saya di daerah Cicahem, saat ini saya sudah bersama dengan owner dari The Bill Bird Farm, yaitu Bapak Haji. Apa kabar Pak Haji? Baik, Umata. Iya. Udah Ini- lama ini jadwalin ya. Iya. Udah lama dijadwalin, baru hari ini kita bisa Kesampaian. iya kesampaian. Tahu sibuk siapa ini. Gini Pak Haji, kami dari PMB Project ingin membahas tentang peternakan dan juga kandang aviari yang Pak Haji kelola gitu. Iya. Ya gini Pak Haji, kami ingin menanyakan, ini udah sejak kapan Pak Haji memulai peternakan murai batu ini? Kalau murai batunya sendiri kurang lebih tahun yang di atas ini 2007 kalau 2007 ya? kalau murainya sendiri. Iya. Tapi kalau saya ternak burung itu awalnya pertama saya ternak itu perkutut Ya. titiran. Oh Nah, iya. zaman titiran itu kurang lebih sekitar tahun 82 waktu saya kuliah ya. Iya. Itu untuk memenuhi kebutuhan ya, karena orang tua ditinggal orang tua sehingga saya waktu itu kenapa punya ide ternak perkutut gitu. Iya. Nah, karena ada teman menyarankan, akhirnya ya untuk bisa membiayain saya sekolah lah waktu itu. Ya ini kan karena berangkatnya juga tadinya hobi. Iya. Perkutut itu sudah malang melintang, akhirnya tahun 90 saya pernah berdinas di luar negeri. Kalau sekarang ini di Timor Leste. Oh iya. Di Timor Leste itu 5 tahun saya. Iya. Di sana ternyata burung-burung itu yang bangsanya perkutut itu jenisnya banyak sekali. Banyak sekali ya. Antara yang mendekatin ke timur, ke arah timur sana sampai ke Jazirah Australia itu perkututnya rata-rata suaranya makin kecil melengking gitu. Iya. Akhirnya timbullah ada satu burung yang endemik timur. Iya. Itu seperti murai. Nah, tergolongnya juga cucak-cucakan. Namanya cucak apa gitu ya. Cuman burungnya besar. Suaranya kuak. Nah, terkenal orang di sana namanya kakuak. Nah, itu berangkat dari di situ saya bawalah ke Pulau Jawa waktu itu, ke Bandung. Iya. Saya ternak, alhamdulillah burung itu banyak jadinya. Akhirnya lama-kelamaan nggak tahu kemana burung itu sekarang satu pun tidak tersisa. Iya. Akhirnya beralih kita karena hobi, beralih sekitar tahun 98 itu Anis. Nah, Anis. waktu Anis itu saya memboyong juga namanya Sun Gokong dulu. Pernah saya di rumah itu. Iya. Jadi sampai 2 lantai itu, lantai atas itu hampir semuanya burung semua Anis itu. Anis ya. Oh, Ada gitu. sekitar 60 ekor. Nah, Iya. di antaranya ada murai. Nah, tergerak dari murai ini awal-awal
murai itu kita tidak menyangka. Begitu punya murai ditipu orang. Susahnya dulu zaman tahun-tahun segitu itu. Ditukar dengan burung yang ini. Akhirnya saya pengen murai, betul-betul murai, akhirnya tercapailah. Awal punya sepasang murai. Berangkat dari hobi, kesenangan, sampai punya anak-anakan murai itu akhirnya menjadi indukan yang sekarang. Jadi indukan sekarang tuh mungkin sudah ada yang 7 tahun, 8 tahun. Udah beranak, cucu, cicit juga, udah Pak. Bercicit, tapi zaman dulu itu tidak kita manage dengan baik. Artinya tidak kita daftar dan kita kasih ring gitu. Ring-ring ini kan kita baru berangkat ring, membuat label burung itu pakai ring itu sekitar tahun 2007-an lah. Ya sejak kita membangun kandang ini, kandang yang di sini ada 4 kandang ini memang di rumah ini untuk hobi, sekedar hobi tadinya. Terus akhirnya mendatangkan indukan-indukan yang bagus dari mana. Indukan juga ada regenerasi. Pertama kan ekor di bawah 20 gitu ya. Jadi asal murai gitu datang. Di antara dulu pernah punya supak, pernah punya itu yang murai, kalau saya bilang bukan murai ya. Itu yang dari Banten yang ekornya pendek tapi fighter banget. Nah itu dulu suka saya ternak itu. Akhirnya saya padu-padu, tapi begitu terakhir 2000 berapa ya, 2010, 2011 mulailah ada ekor panjang dan lain sebagainya. Akhirnya saya mulai hunting waktu itu, jalan ke Medan, bahkan sama istri saya sampai Binjai, sampai Nias waktu itu. Tapi terakhir tahun berapa? 2017 saya sempat ke sudah deket Medan, berangkat dari tadinya ke Padang menuju ke Medan. Nah dari Medan itu saya sudah mau ke Melaboh tapi nggak kebagian elep, akhirnya balik lagi. Dapatlah saya 3 pasang ekor burung, tapi ya birokrasi lagi-lagi susah kita. Akhirnya burung kita lepaskan, kita lepas liarkan di tengah taman wisata waktu itu, di sekitar sebelum bandara. Bandara waktu itu sudah bandaranya udah baru di Medan itu. Jadi saya lepaskan liar di sana karena tidak bisa dibawa, harus banyak birokrasi yang harus, sedangkan saya harus sudah pulang. Jadi indukannya kebanyakan ori dari Sumatera, Pak Haji ya? Banyak ori dari Sumatera dengan cara mendatangkan dulu dari teman-teman yang ada di Indramayu. Dulu pernah saya pesan karena mereka agen bis, kebetulan bisnya langsung ke Medan. Nah waktu itu saya lagi tugas di Cirebon, jadi guru saya banyak teman-teman Indramayu, komunitas Indramayu. Nah ini menjadi patokan dulu. Ekor pertama 21, 22, 21, 22. Makin kesini kok anakan ada yang 24, 25. Ini dari apa? Dulu pernah saya sama Om Atar nanya, apa sih faktor burung yang menjadikan ekor panjang tapi burungnya lokal, tidak impor? Saya bilang, Om Atar bilang, betinanya Pak Haji. Nah, saya pernah dikasih Om Atar, kalau tidak salah dari Om Atar itu kebetulan dari beberapa ekor yang saya ambil itu ada betina, ekornya panjang, dikirain jantan kan, di atas 15 waktu itu. Nah, ada itu di kandang kandang 1 sampai sekarang. Itu anaknya, ekornya kan sampai 24, 25 lokal. Orang kan tidak percaya, dikirain saya import. Saya belum pernah import. Nah, suatu saat saya pergi ke Malaysia, lihat ternak murai di sana. Memang ekornya panjang-panjang, tapi suara tidak kalah lah dengan lokal kita. Pergi lagi ke Thailand dengan harapan pulang bawa dengan yang ekor panjang, tapi lagi-lagi ya seperti itu. Kita akhirnya membudayakan ekor
lokal. Lokal ya. Lokal, ekor lokal tapi burung lokal tapi ekor panjang. Iya. Dengan kualitas suara suara yang tidak kalah dengan lokal kita. Iya, Nah, betul, ini betul. sejarah saya memulai murai itu sekitar tahun 2008-2009. Akhirnya waktu itu banyak sekali teman-teman, termasuk kita sering share, sering komunikasi dengan Om Atar waktu Om Atar mulai tahun 2008-2009 ya. Iya betul Pak Haji. Kita suka ngobrol-ngobrol masalah ini. Akhirnya, kita ternyata deketan ya. Nah ini awal murai. Oh gitu ya Pak Haji. Iya. Makin kesini kita berangkat belum namanya ngejual belum. Iya. Belum ngejual. Jadi emang pure karena hobi. Iya. Nah, waktu kita baru memulai pure ada unsur satu hobi, keduanya memang kebutuhan teman-teman. Saya cuma melihat saya kebanggaan, mencari kebanggaan. Di antaranya burung itu akhirnya banyak diambil teman-teman, banyak. Akhirnya teman yang dari Indramayu justru ngambilnya dari sini. Waktu itu ada Om Atar nih cerita. Ada saya diambil anakan saya 18 ekor dari sini, pure. Yang sekalian dibawa sama mobilnya ya? Iya, itu juga burung Om Atar yang dibawa sebagian. Iya. Itu Om Atar kirim ke saya, tapi dia sama orang itu percaya. Saya bilang ini ringnya bukan ring debil, tapi sebagian ada PMB. Iya. Kalau nggak salah ya PMB ya. Iya. Waktu itu sudah PMB. Iya. Jadi dibawa tidak apa-apa. Ternyata di sana kita hanya sejajar, bagus lah. Alhamdulillah. Dipertahankan. Itu bawa burung 18 ekor dengan kandang oke lah. Kandangnya disatukan minimal 2 ekor. Berapa sangkar yang harus dibawa waktu itu? Iya. Nah, kita punya mobil van yang bisa membawa itu. Akhirnya saya pinjemin mobil. Dibeli juga mobilnya. Sekalian. Bingung juga saya. Ini orang hebat sekali ini orang Indramayu. Iya. Namanya Pak Haji. Siapa ini? Sekarang dia ketua apalah gitu di Iya. Ya udahlah itu perjalanan. Iya. Dengan perjalanan waktu, akhirnya saya buktikan bahwa debil ini tidak semata-mata kita hanya peternak dan lain sebagainya. Iya. Om Atar. Iya. Saya pernah dengan Abah Tata mana? Kesini Abah Tata. Nah, Abah Tata dengan teman-teman kita berangkat ada event trotolan APBN pertama. Iya, yang di Cibubur ya? Bukan, atau yang di Piala yang- Presiden? Yang di Piala Presiden, ya Cibubur, ya. Terus ini yang ketiga di Cirebon. Di Cirebon. Oh, yang Khusus, di Cirebon ya. Perwakilan dari Jawa Barat di Bandung, nggak ada yang datang. Kebetulan yang datang grup saya. Saya membawa 3 tim waktu itu. Timnya Nah, Om Tata. Ini Mang Tata, ini asisten Pak Haji Abah Debil Tata nih. ini yang Nah, membuat kita pergi kemana-mana ini. Juga sama Om Hasan. Om Hasan itu salah satu pengusaha manufaktur. Iya. Dia pengusaha sukses, masih muda sukses. Iya. Tapi senangannya tidak lepas kesenangan burung. Burung debil banyak sekali yang di beliau ini. Di Pak Hasan. Ya di Pak Hasan. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Cilengkrang. Ya Bah ya. Ini burung kita suka dibawa ke lapangan, hampir juaraan lokal-lokal di pinggir-pinggiran lah gitu. Iya. Tapi ya berprestasi. Iya. Akhirnya di Cirebon itu kita tidak nyangka asal bawa burung ring debil. Waktu itu ada ring APBN. Kita ternyata trotol kita itu Om Atar juara semua yang kita bawa di alhamdulillah gitu. Iya. Dibuktikan dengan sertifikat dan lain sebagainya. Sah kita. Iya. Dapat juara waktu itu trotol. Nah, berangkat dari situ kita yakin bahwa burung kita itu ternyata lumayan juga ya. Iya. Kita nggak ada salahnya kalau kita. Nah, mulai di situ teman-teman nggak tahu lah sudah banyak sekali burung kita. Iya. Di antaranya pernah diambil ke Priuk, orang Tanjung Priuk. Iya. Terus orang Jakarta. Nah, orang Jakarta ini Pak Haji Putut. Iya. Ini banyak sekali kita ngambil. Bahkan ini si Kongo, Cuplis, terus
Marike 3 dibawa ke sana, yang ekor panjang-panjang kemarin. Nah, ini Pak Haji Putut yang aslinya dari Jakarta. Beliau salah satu orang di Telkom lah. Tuh, sampai kemarin juga datang ke sini hari Minggu. Saya sama Abah juga. Nanti rencana di Piala Pasundan 4, beliau pengen ikut ke lapangan. Turun ya. Ya. Oke, Sobat Kecemania, ini sekilas tadi cerita dari Pak Haji, perjalanan awal mula beliau beternak murai batu. Jadi nggak usah diragukan lagi, indukan-indukan beliau yang ada di kandang ternak ini, saya lihat juga tadi luar biasa. Seperti itu. Ada yang dari Marike, Pak Haji ya. Nah, itu kan susah juga sekarang mencarinya yang ori-ori dari Sumatera asli. gitu, ya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Haji. Pak Haji ini kan saya lihat di sini ada kandang, di sana juga tadi di yang ada kandang aviari, ada kandang ternak juga. Semuanya totalnya ada berapa kandang Pak Haji sekarang? Oh, kandang kita ini ada 3 spot Om Mata. Iya. Yang di rumah sini aja ada 6 ya ini ya. 6 kandang ya. Iya. 4, 1, 1, 6 kandang. Ini hanya khusus burung-burung. Ya ini suaranya bisa didengar ya. Iya, di sini luar biasa nih, indukan yang luar biasa nih Pak Haji. Jadi ini hanya sekedar hobi pendengaran di rumah. Kita ada 3 spotnya di sini, spot di belakang yang ada kandang aviari tadi. Kenapa sempat diliput ya di kandang aviari. Nah itu kita aviari itu juga berangkat dari jadi burung sudah banyak mau ngapain dilepasin aja di sini anak-anak. Tapi kemarin korbannya banyak juga orang. Iya, karena awal-awalnya Kita belum tahu. Nah ini pengalaman yang harus dibayar. Bukan sekedar saya sering sekali bicara sama Mata, tidak semudah ini ternyata memelihara murai ini, tidak segampang ini, kadang-kadang mati. Mata waktu itu lihat mati 19 ekor. Iya, itu yang 19 ekor di musim pandemi awal. 13 ditambah 19, 32. iya. Hitung sama Mbak Tata, kalau rata-rata Pak 2,5 juta saja. Ya, berapa ini? juta ya? Nah ini awalnya sih. Ada 3 spot Mata. 3 spot itu di sini 6, di belakang itu ada 7 ditambah 2. Iya. 2 ditambah 2. Belum lagi yang di Pilamang Layang ya? 11, di belakang itu 11. Iya. Di Pilamang Layang itu ada 7 kandang. Iya. 7 kandang tapi itu kandang big Besar kandang, itu ya, besar, iya. ukurannya terlalu besar. Saya pernah sekali melihat ke sana Pak Ya, Haji. karena Tempatnya luar ukurannya biasa. 3x2 tingginya 5 meter. Dulu kan wah ini kalau sekarang ya rugi kita. gitu. Iya, Nah inilah sekedar hobi ya, antara hobi dengan klop-klopan di antara kita musim-musim seperti ini ngomatan. Kadang-kadang bagaimana dengan teman kita pernah kan ada mengumpulkan teman-teman Iya. untuk saling sharing waktu 6 orang ya waktu itu. Siapa? Bang Nober, Om Atar, Bang Nober, Mas Joyo, Mas Joyo, Pak Ang, Abah Tata, Abah Tata, sama dan Pak saya Haji. sendiri 6. Kita itu peternak andal semua ini. Kita berdiskusi sampai malam waktu itu. ya, dari sore sampai malam. Nah, ini kita buktikan bahwa kita teman-teman itu masih care terhadap Iya. murai ini, bagaimana kelangsungan beternak, bagaimana kelangsungan manajemennya, bagaimana nanti keluar. Iya. Nah, ini rahasia kita pribadi ya, Mata ya. Jadi bukan dibuat apa namanya, kita hanya mengembangkan ya barangkali teman-teman yang lain mudah-mudahan seperti kita. Iya. Amin. Amin. Nah ini itu yang intinya. Ya sekali lagi terima kasih Om Atar, walaupun kita sering sharing, sering diskusi di rumah ini, saya baru kali ini saya dapat kesempatan di-shoot. Nah, ini di-shoot untuk mendukung hobi YouTuber ini. Tapi janjinya leset dulu, yang leset saya modal. Kemarin waktu Mantan datang,
ada tamu, Iya, tamu iya. banyak. Jadi kebetulan kedua sudah dijadwalkan saya di Garut. Iya. Iya, 3 baru hari ini juga nih. Om Atar tadi dari pagi ini, dari pagi di sini. Iya, iya. Jadi sampai ini sudah menjelang sholat, habis sholat asar kita ngobrol lagi. Nah ini Iya, iya. kesempatan. Ini Om Atar Iya, iya. intinya. Terima kasih saya dapat kesempatan ke PMB ini. Sama-sama Pak Haji dan juga terima kasih atas waktunya Pak Haji. Nah ini Pak Haji kalau yang di sini ukuran kandangnya berapa Pak Haji sama yang di sana? Ini tuh ukuran kandang awal ini. Jadi Iya. kandang awal saya tidak mengidolakan, tapi sekarang kandang ini justru menjadi kandang idola. Yang menghasilkan Pak Haji ya? Kandang idola ini Om Atar. Kandang ini sekarang dijadikan kandang minimalis untuk menjadikan idola-idola peternak ukurannya segini. Iya. Karena kalau lebih besar dari ini kemungkinan untuk mekarnya itu lebih kecil. Iya, iya. Karena terlalu lebar, akhirnya produksi Agak tidak bisa maksimal. Ya? maksimal. Nah kalau kandang ini ukurannya 1,20 meter kali 1,5 meter. Kalau tingginya sekitar 2 Kalau meter ya? tingginya ini sekitar 2 meter. 2 meter 2 meter 20. Ini tingginya 2 meter 20. Ini dulu saya pikir kandang ini kandang minimalis. Ternyata kandang ini sekarang menjadi kandang idola semua peternak, karena kandang lebih besar dari ini hasilnya burung itu hanya sekedar bunyi dan kejar-kejaran, tidak pernah menghasilkan banyak. Kalau menghasilkannya pun kadang-kadang hampir 1,5 bulan periodenya 1,5. Kalau kandang begini kan boleh dipastikan 14 hari ditambah 14 hari. Iya, jadi pas 28 hari, 1 bulan kurang ya? 1 bulan kurang itu sudah nelor lagi Om Atar. Kalau begini. Jadinya ya? Ya kalau kandang yang di belakang itu bisa periodenya bisa 1,5 bulan sampai 2 bulan. Ukuran berapa itu? Yang sana kan lebih lebar Pak Haji. Yang di belakang itu ukuran 2,5 kali 2 meter. Tingginya 3 meter. Tingginya 3 meter ya? Kalau yang di spot 3, di spot yang satunya itu tingginya 5 meter, lebarnya 3, lebarnya 2,5, panjangnya 3. Yang di villa yang di Malayang ya? Ya, itu panjangnya 3, ada 7 kandang besar-besar. Itu untuk burung besar sebenarnya. Iya, iya. Jadi kalau burung-burung murai ini tidak aman, tapi kalau untuk ekor panjang mungkin Iya. nyaman dia. Itu. Nah ini sobat kesimpangan luar biasa Pak Haji Debil. Tempat ternaknya ada 3 spot, yang di sini, yang di rumah di tempat tinggal, dan yang tadi yang dekat Taman Asyari, dan juga 1 spot lagi berada di daerah Badung Timur, di Lamanglayang, yaitu di Villa Debil Pak Haji ya. Oke Pak Haji, nah ini mungkin berangkat dari hobi, dan sekarang mungkin karena udah banyak penggemar ring debil yang membutuhkan burung dari debil, di awal-awalnya mungkin ada kendala Pak Haji. Kendala apa aja yang dihadapi mungkin dari indukan atau anak-anak? Wah, banyak sekali kata. Kendala ini ada 2 ya. Iya, Kendala indukan dengan kendala masalah trotol. iya Pak Haji. Yang kita bahas ya dua-duanya saja, tapi Iya. dengan niat. Kalau indukan itu biasanya Om Atar lihat sendiri burung di sini hampir semuanya fighter karakternya. Iya. Si jantan itu karakternya fighter semua. Saya pernah menjodohkan dengan Abah itu 1 burung namanya Marike 1 saya namakan. Iya. Itu sampai habis betina 9. Di bantai kan? Di bantai habis KDRT ya. KDRT. Udah ini. Nah kemarin sama Abah dipisah lagi yang Iya. indukan yang sudah jodoh. Berapa tahun Mbak? Ada 3 tahun ya? 4 tahun? 4 tahunan. Cuman dipisah beberapa saat, disatukan lagi, dibantai lagi, tapi untung tidak sampai mati. Nah, ini contoh burung yang karakternya seperti ini. Kita menjodohkan burung yang di atas ini rata-rata 2-3 kali ini baru cara penjodohannya. 1, saya belum pengalaman menjodohkan yang pas. Kemarin belajar Iya. dari Om Atar, Mas Joyo. Iya. Terus waktu kita diskusi bareng-bareng itu kita cara penjodohan. Ternyata masing-masing peternak itu punya cara trik masing-masing. Iya. Kata Om Atar, nih waktu pertama kali yang kita ambil pertama resumenya menjodohkan itu kalau burungnya
masukkan ke dalam kandang, ya kan? Iya. Dimandiin bareng-bareng. Kalau sudah rukun, masukkan di kandang. Sudah saya coba dibantai, Iya. hasilnya Iya. dibantai. Jadi, Iya. Om Joyo, biarkan aja betina di dalam, sudah bikin sarang bulat, baru jantan dimasukkan, pasti pengen kawin, dimasukkan, dibantai. belum Iya. ada klasifikasi yang pas. Iya. Saya belajar dari ketua APBN Alan. Iya. Nah, Om Alan pernah ke sini. Marike itu berkat Om Alan dulu. Iya. Habis 9 beliau datang ke sini. Iya. Sayapnya itu dicabut, kiri kanan 3 lembar, Iya. supaya dengan kalau dia ngejar ngempos. Jadi intensitas mengejarnya agak berkurang Ya. karena Ya. terbangnya agak lambat gitu Agak Pak Haji. lambat. Terus ternyata metode itu tidak berlaku sekarang karena fighternya burung. Sudah saya cabut, Iya. paginya abah lihat sudah mati itu betina. Iya, Sama juga, padahal saya nyabutnya, mohon maaf, kiri 4, kanan 4, 8 ekor, 8 lembar saya cabut. Iya. Mati juga. Nah ini belum ada ketentuan pas tentang penjodohan ini. Masing-masing punya karakter masing-masing. Iya, iya. Juga sama Om Nober kemarin, saya jodohin asal dapat betina saya masukin, jodoh aja gitu. Ya itu tangannya masing-masing. Iya, mungkin kebetulan atau hobi. Kebetulan Ya. hobi. Kalau Om Atar saya lihat kemarin waktu saya sowan ke Om Atar itu satu jantan ada 3 betina, pintunya dimasukkan, habis ngelorisin sini, besok Iya. pindah ke sana, Iya, pindah ke sana. poligami. Poligami, buset. Saya bilang gitu. Itu kenapa kok tidak dibantai? Iya, iya. Ini rahasia tersendiri. Makanya masing-masing peternak punya rahasia tentang penjodohan tadi. Nah itu diantara korban itu seperti itu, Matar. Iya, iya. Nah selain itu di sini juga karena dulu memang sudah lama indukannya sudah tua-tua, banyakan yang matinya itu sebetulnya bukan karena kelaparan atau kekurangan gizi, memang sudah umur. Umur ya. Ada yang umur 12 tahun, 10 tahun, Wah, yang burung-burung lama. Iya, iya. Tapi masih ada regenerasinya. seperti Anak-anaknya ya? Anak-anaknya. Iya. Ya ini saya jadikan indukan. Oh, Nah yang kedua, masalah dari anak. masalah anakan. Iya. Ini korbannya banyak sekali kita. Sama Pak Haji. Jadi kalau masalah korban begitu itu tergantung kitanya. Iya, iya. Kadang abah ini terus terang di sini burung di sini kadang-kadang saya loloh sudah ini setengah mati, abah nih kadang bawa pulang semua di Iya. tempat abah. Jadi spotnya sebenarnya ada 4 di sini. Di 4 spot. di Abah Tata Di ya Abah sebagai Tata, asisten Pak Haji. iya. Ya. Tata Bird Farm, Tata Kurniawan Bird Farm. Iya. Tata Kur ya. Tata Setiawan Bird Farm. Nah, ini adanya di sana Muhammad Toha. Muhammad Tua. Nah, ini sebagian ada di sana. Termasuk Marike 1 sekarang lagi ngungsi di sana. Iya, iya. Sama si Barokah ya. Barokah. Ya. Barokah ini burung aneh ini. Salam Jaya Lestari.